sudah lulus jadi guru penggerak. Menjadi sebuah amanah yang berat gitu ya Ibu Bapak semua, menjadi guru penggerak, tapi saya yakin melihat kondisi guru-guru PKN akan banyak menjadi tempat berkolaborasi saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan terakhir saya di Lokakarya 8 di CGP itu memang dari 120-an ya CGP Kota Bandung Angkatan 7 itu terpilih 3. Dan saya nggak menyangka ternyata program saya yang masuk ke 3 besar itu. Gitu. Kenapa? Karena ini seperti yang sudah disampaikan tadi sama Pak Edi Joto, Pak Lukman, terus tadi juga ujung-ujungnya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih Bapak Ibu yang sudah saya lakukan dengan inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMP 17? Tadi kebetulan saya dengan Pak Denny dan kawan-kawan ya, namanya Garuda, tim Garuda. Nah, saya tuh di sekolah juga sama membuat program namanya Garuda. Garuda itu kepanjangan dari Gerakan Wujudkan Profil Pelajar Pancasila. Dari namanya saja sudah gerakan, Bapak Ibu. Jadi gerakan itu bukan menggerakkan satu pihak saja, gitu. Kan kalau gerakan harus banyak elemen. Nah, mungkin saya di sini akan sedikit berbagi. Setengah jam mungkin ya, karena kita sudah tidak kuat ingin pergi ke gua. Jadi insya Allah selama setengah jam ini saya akan sedikit mengulas, pemantik diskusi selanjutnya. Kalaupun nanti mungkin ini disclaimer Bapak Ibu, ada yang mau disarankan, ada yang mau menjadi masukan kayak gitu ya. Silakan, mari saya sangat membuka sekali ruang diskusi yang lain, ruang diskusi yang lebih intens kayak gitu untuk membahas program Garuda 17. Garuda 17 ini saya membuat buku Bapak Ibu. Buku yang mana dijadikan sebagai pijakan SMP Negeri 17 Bandung, akselerasi mewujudkan profil pelajar Pancasila kayak gitu. Mungkin kita flashback dulu, tadi kata Pak Mumin juga, kita harus tahu apa nih dasar hukumnya. Kita kan tahu-tahu ada profil pelajar Pancasila aja, benar nggak Bapak Ibu ya? Kapan itu ada lahir profil pelajar Pancasila? Dari konsekuensi apa ada lahir profil pelajar Pancasila? Ternyata profil pelajar Pancasila itu lahir dengan adanya Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyebutkan tujuan goal pendidikan kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya Permendikbud itu ada juga program-program selanjutnya terkait rapot mutu ya. Bapak Ibu sudah pada baca buku rapot mutunya gitu ya. Rapot mutu sekolah, ada rapot mutu yang diintervensi khusus harus selalu dilakukan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Yang pertama mungkin apa, ada yang tahu mungkin? Literasi, terus numerasi, terus karakter, dan nah itu. Karakter merupakan intervensi nasional yang harus dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas karakternya. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan itu, lahirlah saya beserta tim gitu ya, di 17 juga ada tim. Ini inspirasinya setelah kita pasca sekolah itu setelah pandemi Covid, setelah pandemi kan sudah mulai lagi 100% nih Bapak Ibu ya. Kerasa nggak sih karakter anak-anak kita gitu ya? Aduh, kerasa banget ya Bu ya. Waktu pas Covid aja suruh cuci tangan juga ya, susah banget. Terus sekarang sudah full 100%, baris aja untuk upacara, susah banget kayak gitu. Menjadi sebuah refleksi gitu loh. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengubah karakter? Sedangkan di profil bukan profil pelajar Pancasila, di kurikulum Merdeka yang menjadi pembeda bagi saya, kurikulum Merdeka dengan kurikulum selanjutnya adalah menekankan tentang refleksi, evaluasi diri, benar nggak Bu? Terus tadi Pak Edi Joto semakin memperkuat, Kota Bandung ternyata gurunya juga banyak tentang refleksinya yang kurang. Oh, berarti refleksi merupakan poin penting dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, dari kedua aspek itu, refleksi dan adanya keinginan untuk membuat karakter yang lebih baik, lahirlah yang namanya buku 1 Garuda 17.
Gerakan wujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih Pak ini? 2017 ini menggerakkan Tripusat Pendidikan. Karena dalam judulnya sudah gerakan, ini digerakannya bukan oleh saya sebagai seorang guru PKN, oleh sekolah sebagai institusi anak untuk tempat mereka bersekolah, tapi menggerakkan 3 Tripusat Pendidikan. Atau Tripusat Pendidikan yang kita kenal sebagai keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di dalam buku ini, masyarakat, keluarga itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya reflektif untuk dilakukan oleh anak-anak. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada alat tulis? Nah, kita ada tulis. Kita simulasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Maka disiapkan dulu alat tulisnya. Nah, Bapak Ibu, dengan alat tulisnya, kita nih sekarang udah hari Kamis ya? Nah, udah hampir seminggu beres. Bapak Ibu pada hari Minggu atau hari Sabtu biasanya kalau mau ngajar itu sudah kebayang nggak sih kita mau ngapain aja, benar nggak? Nah kira-kira waktu hari Minggu atau hari Sabtu bukan hanya kegiatan belajar, mengajar saja, target-target apa saja yang udah Bapak Ibu rencanakan? Yang udah terpikirkan kan, saya mau ikutan PNMK misalnya kayak gitu. Coba Bapak Ibu tuliskan dulu. Di hari Minggu kemarin gitu ya, kita punya rencana apa saja, coba dituliskan gitu ya, dalam waktu 2 menit mungkin ya, refleksi kita memflash terkait kegiatan di rumah atau di sekolah, silahkan. Kegiatan yang sudah direncanakan. Anjing, tidak ya, apa-apa Pak, betul. Gitu ya. Saya mah rupa banyak pancing gitu. Ya. Ya, gitu Bapak Ibu. Enggak. Yang akan direncanakan pada minggu ini apa? Kayak gitu ya, pada hari Minggu atau hari Sabtu kemarin. Ya, rencana. Salam ya, saya percaya kalau nilai raport pendidikan mah mungkin sebagai data statistik kita sebenarnya sering melakukan refleksi, cuma tahapan refleksinya aja mungkin ya yang banyak dilewat. Nah Bapak Ibu, kalau sudah membuat perencanaan, nah sekarang evaluasi per hari ini, ya dari rencana yang sudah dilakukan itu, kira-kira kegiatan apa yang sudah berhasil dilakukan? Dan kegiatan apa yang tidak berhasil dilakukan. Gitu. Apa yang sudah saya lakukan, apa aja yang tidak berhasil saya lakukan. Sudah ada yang beres Ibu Bapak? Minta volunteer dong, 2 orang lah untuk berbagi ke kita. Bagus, mungkin ada mic-nya bisa disamperin mungkin ya. Siapa Bapak Ibu yang mau mengungkapkan rencana dan aksinya yang sudah dilakukan? Ada? Udah beres Bu? Yang di depan Bu ini udah beres kayaknya ya? Sudah? Pak Deddy? Enggak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rencana minggu-minggu ini adalah mengevaluasi dari pembuatan perangkat ajar. Nah, ada transisi dari kelas 7 ya, di sekolah rintisan itu baru berjalan di kelas yang sekarang, angkatan sekarang. Jadi kita mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Ternyata bahwa apa yang ideal di dalam perangkat ajar yang sudah kita buat di dalam proses pembelajaran ada hal yang misalnya kurang. Contoh, kita di situ kan mencoba ingin mengaplikasikan dengan anak diminta untuk membuat PowerPoint, sehingga nanti anak dalam kelompok itu akan membuat PowerPoint dan untuk mereka belajar untuk mempresentasikan. Ternyata proyektornya belum ada, hanya ada wadahnya aja. Jadi saya sama anak-anak rencana itu mau patungan. Oh, subhanallah.
aktivitas anak saja. Jadi itu hasil evaluasinya. Terus minggu ini sekarang setelah berhasil hasil nggak dari rencana yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan itu berhasil atau enggak? 50% tidak berjalan karena aktivitas anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang berbentuk PowerPoint itu tidak bisa terlaksana. Oke. Jadi akhirnya sistemnya ya pakai diskusi kelas biasa. Oke. Apa ya? PBL. Iya, problem based. Iya, itu. Kira-kira Pak dari kegiatan itu apa yang Bapak dapatkan? Apa yang hikmah yang Bapak dapat atau kira-kira Bapak sudah melakukan apa tentang profil pelajar Pancasila? Ya, ketika sudah berlanjut itu berdasarkan dari diawali dengan tes diagnostik anak kebutuhan apa, berikutnya adalah mencoba memperbaharui lagi, mengevaluasi lagi, mencoba mencari solusi bagaimana agar pembelajaran yang student center itu di kelas bisa terlaksana meskipun tadi fasilitas pendukung tidak ada. Jadi jangan dibuat alasan untuk tidak melaksanakan ke profil pelajar praktek. Jadi guru harus kreatif walaupun kere tapi aktif. Ya kan HPM-nya baru cair. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Kira-kira begitu. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Dendi. Ya. Mungkin dari Ibu ada momen ini refleksi terkait kegiatan sendiri mandiri juga apa-apa ya. Misalnya saya di rumah mau apa juga boleh. Ada ibu-ibu mungkin perwakilan? Ada? Yang mau berbagi terkait rencana dan pelaksanaan yang sudah dilakukan? Nah itu Bu, Pak Agus di Pengkat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngajar kelas 7, kebetulan baru mencoba menggunakan Padlet. Padlet, ya. Dan minggu ini karena ada kegiatan jadi sebagian terpotong, rencananya mau melihat tulisan dari mereka. Tapi ada beberapa yang terkena kendala. Oke. Sehingga masih harus manual dilihat satu-satu. Iya. Itu yang pertama. Yang berhasil berarti tulisannya sudah terperiksa sebagian. Kemudian juga rencananya hari ini, minggu ini meluruskan miskomunikasi di kelas. Karena anak-anak baru kan masih ke bawah dari SD-nya. Dan baru ada 2 yang dapat solusi. Mungkin itu yang untuk ini. Karena terpotong ada acara. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, yang dipraktekkan tadi itu adalah metode saya menguatkan profil belajar Pancasila ke anak menggunakan buku Garuda. Yang membedakannya adalah kalau di buku Garuda ini Bapak Ibu, di sini saya memberikan peluang student agency atau kepemimpinan murid terkait pemilihan target kegiatannya. Di sini ada 12 bulan target kegiatan, yang mana kegiatan-kegiatan di sini adalah kan profil pelajar Pancasila itu abstrak, benar nggak Bapak Ibu? Mandiri, gotong royong, bagi anak kelas 7 kadang nggak ngerti, ini tuh kegiatan yang mandiri loh, gotong royong loh. Nah saya membuat yang namanya aksi Garuda, contoh Bapak Ibu ya. Tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. Kira-kira itu profil pelajar Pancasila apa? Berkebinekaan global. Berketuhanan juga bisa ya, karena akhlak itu. Nah, saya membuat sekitar hampir ke 100 bentuk kegiatan yang diturunkan dari profil pelajar Pancasila, diturunkan menjadi target bulanan. Di awal bulan, setiap awal bulan, minggu pertama, siswa memilih saya mau melakukan kegiatan apa selama bulan ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan, biar kita itu, kan gini, pembiasaan, literasi, semuanya literasi. Wah, anak ada yang suka apa enggak? Kenapa? Karena pemaksaan, betul Bapak Ibu ya? Di sini saya membuat ada 10 target kegiatan, minimal 6 kegiatan anak-anak itu pilih di awal bulan. Dipilihlah melalui bantuan wali kelas, disebutnya dengan kegiatan refleksi kelas di kelas.
Guru itu hanya sebagai fasilitator. Yuk, misalnya ini pertemuan pertama ya, karena bisa di bulan Juli. Anak sudah menemukan 6 bentuk kegiatan. Contoh, kalau di sini ada aksi bulan Agustus itu melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang muslim, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya bagi yang non muslim. Dapat tidak merusak atau tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Memiliki teman, mengikuti bentuk pemilihan, berani bertanya, nah dan lain-lain kayak gitu tuh dipilih di awal. Anak-anak nanti selama 1 bulan melakukan kegiatan itu. Ketika anak melakukan kegiatan itu, mereka akan checklist. Siapa yang bisa menilai ini? Orang tua juga ikut. Wali kelas setelah melakukan refleksi kelas tersebut, mengkomunikasikan dengan orang tua, Bapak Ibu, ini rekapan anak-anak yang mau melakukan aksi ini. Terdiferensiasi nggak Bapak Ibu kira-kira itu? Terdiferensiasi. Anak tidak kita pilihkan wajib melakukan itu, tapi mereka milih sendiri saya sukanya apa. Contoh di sini itu ada membuat karya dalam bulan ini. Ada anak yang suka menggambar Bapak Ibu, itu jadi produktif ketika pada bulan ini. Ketika ada aksi Garuda yang menyebutkan terkait saya membuat karya itu, anak biasanya membuat 3 lukisan dalam 1 bulan, pada saat itu sudah bisa menjadi 10 lukisan. Itu kan meningkatkan profil belajar Pancasilanya tentang apa kalau tentang melukis gitu ya. Kreativitas gitu ya. Percayaan dirinya juga dia terfasilitasi oleh kita. Kenapa? Karena di akhir bulan Bapak Ibu, nanti anak-anak akan kembali lagi membawa ini. Hasil dari orang tua sudah mengecek, guru sudah mengecek, mereka merefleksikan kayak tadi. Pak, saya sudah merencanakan ini dan saya tidak berhasil di ini. Guru hanya menanyakan terkait apa kendala kamu tidak bisa melaksanakan itu. Kan anak-anak melakukan refleksi Bapak Ibu ya. Ternyata anak-anak juga bisa loh mengevaluasi diri sendiri tanpa kita harus kasih saran sendiri pun. Oh iya Mas, harus kayak gini. Terus yang berhasil juga sama. Kamu berhasil. Contoh di sini ada yang rutin berolahraga. Ternyata setelah rutin berolahraga dia menjadi juara misalnya. Anak itu kadang Bapak Ibu kita kalau ke siswa yang atlet, saya juga termasuk kayak gitu mungkin ya. Suka kesel ya. Tugas karena masuk kayak gitu. Terus ulangannya jelek kayak gitu. Pokoknya ada aja yang menjadi jelek gitu. Ternyata setelah kita kasih panggung ke dia untuk merefleksikan kalian sudah rutin olahraga itu, dia menjelaskan bahwa saya menjadi seorang atlet taekwondo itu latihannya dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Luar biasa ternyata ya. Kayak gitu. Anak-anak lain baru, oh pantesan kamu suka gini, capek dan lain sebagainya. Akhirnya muncul tuh Bu, profil pelajar Pancasilanya itu apa? Saling bantu, saling mengingatkan kayak gitu. Tapi sama sekali dengan buku Garuda ini menjadi pembedanya adalah apa? Semuanya saran, evaluasi dan semuanya itu dilakukan oleh siswa itu sendiri. Sama sekali tidak menggunakan saran dari wali kelas. Dan nanti setelah seminggu, sebulan, 2 bulan refleksinya di kelas, kita buat yang kayak gini. Seluruh siswa SMP 17 itu berkumpul di lapangan. Siswa-siswa terbaik itu menjadi kelas-kelas inspirasi. Mereka akan berbagi ke semua kelas-kelas keberhasilannya itu tentang apa aja. Dan ternyata setiap siswa itu bisa menjadi motivator buat siswa yang lain. Kita menuntut anak selalu berpikir kritis, bisa maju di depan kayak gini untuk anak mungkin sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit banget kayak gitu. Kenapa? Karena harus punya pengetahuan, harus punya berpikir kritis dan sebagainya. Dengan diberikan kesempatan seperti itu, alhamdulillah sekarang siswa SMP 17 kalau ada public speaking, kita tidak pernah kesulitan mencari siapa yang harus maju ke depan. Anak-anaknya udah bisa maju sendiri. Kamu mau berani? Berani, saya berani. Kenapa? Karena terbiasa ada 2 kegiatan setiap bulan, anak selalu difasilitasi untuk berbicara di depan umum. Dan membicarakan apa yang sudah mereka lakukan tanpa membandingkan loh Bapak Ibu. Ini tuh tidak membandingkan, saya bagus poinnya, saya mah 3 berhasil, kamu mah 6 berhasil, saya lebih jelek daripada kamu. Tidak, tapi kita mencari bagaimana yang 6 bisa memotivasi yang 3, yang 3 bisa mengevaluasi diri biar bisa menjadi 6 targetnya tercapai. Dan ternyata
anak tanpa kita suruh mereka melakukan yang sudah mereka pilih di awal bulan ini. Gitu. Dan kita merasa, kalau saya gitu ya, sholat kayak gitu kan di sini semua, kalau sholat khusus untuk ibadah harus dilakukan setiap bulan. Ya anak-anak lagi ngerjain sholat aja kayak gitu. Karena mereka mungkin motivasi internalnya pertama dengan menggunakan Garuda ini kayak gitu. Tapi setelah dilakukan secara terus-menerus, karena pembiasaan, mereka akan melakukannya tanpa sadar, tanpa kita suruh juga mereka akan melakukan lagi kayak gitu. Sehingga program Garuda 17 ini menjadi pembeda dengan CGP-CGP lain karena ada kegiatan refleksi yang di kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa memaksa anak, katanya gitu. Benar nggak? Anak yang gaya belajarnya auditori harus difasilitasi kayak gitu. Tapi, memaksa anak itu sebetulnya bukan untuk sekedar belajar aja, tapi untuk menumbuhkan motivasi internalnya untuk belajar. Karena kalau anak sudah termotivasi internal untuk belajar, materi yang sudah disimpan di drive, kan kata Pak Edi Jotomo, simpan ya, karena materi kita di drive. Pertanyaannya, anak kita suka baca nggak apa yang kita simpan di drive? Enggak kan? Malah, oh Pak emang udah ada di learning kan kayak gitu ya biasanya. Udah dibaca belum? Oh belum Pak. Kenapa? Karena kita sekarang yang menjadi, kalau menurut saya yang menjadi evaluasinya, bagaimana bisa anak punya kemampuan belajar diri sendiri. Dan belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar sendiri itu di kegiatan refleksi bisa ditumbuhkannya. Kayak gitu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya terkait ini gimana sih Pak latar belakangnya sebagainya, di PMM ada topik tentang refleksi diri. Bisa dipelajari di situ. Saya pakainya di situ banget. Refleksi diri. Gitu ya. Setelah refleksi diri ada tentang disiplin positif. Sudah pada beres Bapak Ibu disiplin positifnya? Nah, di situ. Ya, di disiplin positif dan refleksi diri ini saya kembangkan di sini. Alhamdulillah program ini yang tadinya saya pakai untuk pelajaran PKN hanya untuk pelajaran PAI saja dan PKN kolaborasi dengan BK, sekarang sudah diadaptasi oleh SMP 17 seluruhnya. Seluruh siswa mungkin yang di 17 kalau ini sudah mendapatkan buku ini semuanya dan rutin setiap awal minggu dan awal bulan dan akhir bulan melakukan refleksi terhadap kegiatan atau terhadap perilaku mereka sendiri. Sehingga muncullah perbaikan-perbaikan. 3 bulan sekali kita mengadakan kelas inspirasi, semuanya tidak diisi oleh guru. Siswa yang mengelola. Saya akan berbicara tentang ini, siswa dia bermotivasi di sini. Yang suka jaipong, mereka mempraktekkan jaipongnya, menceritakan keberhasilan jaipong gimana. Ada yang terbiasa, orang yang tidak terbiasa, yang biasa nulis itu karya nulis, kan biasanya nggak tahu nih, nggak suka gitu ya. Mereka sudah terbiasa untuk berpresentasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata seperti yang kita ketahui, anak-anak kita tuh perlu ruang untuk bisa berbicara, ruang untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka lakukannya. Dan alhamdulillah buku Garuda ini saya rancang untuk memfasilitasi itu. Jadi alhamdulillah sekarang kalau Bapak Ibu misalnya main ke 17, ada 2 program besar di 17 itu dari CGP itu, ada Garuda 17 dan ada Berantas namanya. Apa itu Berantas? Bersihkan, rapihkan, dan tuntaskan. Apa itu bersihkan, rapihkan, dan tuntaskan? Siswa kita sekarang sudah terbiasa buang sampah ke tempat pulang anak-anak 17 belum bisa keluar sekolah sebelum setor sampah. Siapa yang mengelolanya? Anak-anak sendiri. Ada yang jaga, guru anak-anak piketnya. Diintegrasikan dengan apa? Dengan program Garuda. Di Garuda juga ada salah satu bentuknya apa? Ikut serta pelestarian lingkungan dalam bentuk program Go Green Sekolah. Gitu. Jadi bagi anak yang sudah memilih itu kan dia siswanya udah memilih dan suka, dia akan ikut serta dalam kegiatan Go Green Sekolah. Dan sekarang alhamdulillah pemilahan sampah sudah jalan, anak-anak membuang sampah ke tempatnya jalan, buku Garudanya jalan. Kepramukaan juga di kita sudah masuk ke buku Garuda 17. Jadi buku Garuda 17 merupakan suplemen yang saya buat untuk memfasilitasi masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila agar
gerakan ini menjadi gerakan yang masif gitu ya, dengan menggerakkan 3 itu, dan profil pelajar Pancasila anak-anak bisa mengerti sendiri, oh saya sudah melakukan profil pelajar Pancasila tentang apanya di kegiatan reflektif. Gitu Bapak Ibu, mungkin gambaran sekilas pemantik diskusi. Nanti kita kalau mau ada bedah lagi tentang profil pelajar Pancasila, saya sangat membuka sekali ruang itu. Kenapa? Karena saya pengen ada masukan-masukan terkait jenis-jenis kegiatannya di sini. Termasuk untuk yang Punten misalnya teman-teman yang non-muslim misalnya. Saya sangat perlu sekali informasi kalau siswa non-muslim agama Hindu misalnya, pengetahuan agamanya yang awal harus apa kayak gitu. Kenapa? Karena buku Garuda ini terbuat menjadi 3 jilid Bapak Ibu. Jilid kelas 7, jilid kelas 8, dan jilid kelas 9. Setiap jilidnya tingkat kesulitannya semakin naik. Jadi challenge juga, dan anak nggak sadar ternyata mereka itu sedang melakukan aksi yang lebih sulit dibandingkan kelas 7 buat yang kelas 8 sekarang. Kalau dulu mereka ikut serta dalam kegiatan musyawarah, kalau di kelas 8 bukan ikut serta lagi, ikut aktif dalam kegiatan musyawarah kayak gitu. Nanti anak melaporkan sendiri di kegiatannya itu, apa bentuk ikut aktif kalian melakukan kegiatan musyawarah. Kemarin saya sudah tanya ke kelas 8, misalnya, Pak, saya sudah ikut aktif di kegiatan musyawarah masyarakat loh Pak. Apa? Saya sudah rapat dengan Karang Taruna untuk persiapan 17 Agustus dan tema saya dipilih oleh itu. Ternyata anak-anak tuh dengan tanpa kita suruh, dalam artian suruh mereka memilih sendiri, mereka bisa melakukannya sendiri dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain agar sama melakukan hal yang sama. Dan yang paling penting, mereka bisa menyimpulkan profil pelajar Pancasilanya apa di akhir refleksi setiap minggu keempat. Gitu mungkin Kang Agus dari saya, karena waktu sudah jam 2 ya, biar ini kita segera berlanjut ke acara yang lain, itu Pak Agus juga. Dan saya lagi Bapak Ibu, maka kita sama-sama untuk berdiskusi terkait Garuda 17, dan semoga nanti Garuda 17 namanya sudah ganti lagi, bukan Garuda 17 gitu, tapi Garuda yang bisa dilaksanakan di program-program sekolah Bapak Ibu semua. Gitu ya. Mungkin gitu. Terima kasih Pak Agus kesempatannya, ke pengurus SMP juga. Oh, mau bertanya? Boleh. Itu bagus sekali, boleh di sekolah kami, caranya bagaimana? Siap. Pak, gimana caranya? Nah, ini yang kita yang akan menjadi mungkin bisa difasilitasi ya nanti sama MGMP, bagaimana untuk bisa menggerakkan, minimal saya pengennya guru PKN yang melakukan inilah kayak gitu. Tapi sampai saat ini jadi si Garuda ini Pak Punten di 17 itu sedang di-reset. Jadi sekarang itu lagi di-reset. Ada timnya kayak gitu. Jadi ada instrumen yang sedang sudah ada ya, kalau mungkin Pak Agus ini yang suka ngeriset nih, saya suka lihat Pak Agus suka riset. Jadi data awalnya kita awal apa dan dampaknya apa itu sedang dibuat, sedang diteliti gitu. Bahkan dari BPGP juga, kalau misalnya ini menjadi sebuah akselerasi, kan ini saya judulnya akselerasi profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kan untuk mewujudkan udah ada P5 gitu, udah ada dan sebagainya, itu kan udah gitu. Ini kan akselerasi. Kalau akselerasi berarti harus loncatannya harus lebih banyak kayak gitu. Kalau memang terbukti secara ilmiah kayak gitu. Contohnya, kalau mungkin secara kasat mata Pak, misal di sekolah itu, di sini tuh ada aksi saya tidak melanggar aturan sekolah kayak gitu. Kalau misalnya pada bulan itu aturan sekolah memang benar-benar dipatuhi dan ternyata sampai terus-terusan terpatuhi tanpa ada banyak pelanggaran, oh berarti kan ini menjadi sebuah akselerasi kayak gitu. Nah, ketika hasil risetnya makanya udah ini, saya mendorong sih gitu ya dengan kepada ini juga bisa diduplikasi oleh sekolah-sekolah yang lain. Tapi doakan saja semoga Garuda 17 ini di 17 sekarang sedang 2 level yang menggunakan, tahun depan 3 level. Kita kalau bukannya mau ini Bapak Ibu ya sombong, kalau surveinya, kalau dari rapot mutu pendidikan, saya merasa ini menjadi pendongkrak betul. Karena kalau tadi kata Pak Lukman, banyaknya dari gotong royong dan mandiri, di kita itu yang paling kecil itu, walaupun kita kategorinya udah hijau semua, yang paling kecil itu ternyata bukan itu kita tuh tentang kreativitas kayak gitu.
Makanya sekarang lagi fokus bagaimana Garuda 17 bisa meningkatkan kreativitas anak-anak. Kreativitasnya ini karena kalau untuk gotong royong, untuk mandiri dengan kegiatan ini anak-anak mandiri banget gitu loh. Tidak usah diapa-apain, mereka sudah melakukan kayak gitu ya. Terus kalau untuk gotong royong di kegiatan sini banyak banget bentuk-bentuk gotong royong harus mereka lakukan. Gitu bagaimana Pak Denny? Mungkin nanti kalau 17 sudah berhasil, risetnya sudah ini dan bisa maju ke tingkat kota, saya pengennya teman-teman juga bisa melaksanakan dan ikut serta bergaruda ria gitu. Gerakan wujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu mungkin. Mungkin gitu. Terima kasih. Sungguh luar biasa sekali. Kasih tepuk tangannya buat Pak Syarif. Sangat menginspirasi sekali. Masih muda, banyak inovasi, terobosan tentunya. Bagaimana guru PKN bisa mendobrak dan menjadi salah satu pionir ya guru PKN yang bisa tembus di guru penggerak. Tentunya program Garuda 17 ini sangat bagus sekali melihat masalah utama apa yang ada di dunia pendidikan saat ini, khususnya di kurikulum Merdeka ya, titik lemahnya pada refleksi. Satu pertanyaan yang menggelitik adalah pembelajaran diferensiasi yang sudah ada di dalam Garuda 17 sudah sangat kompleks. Namun yang belum terlihat bagaimana memfasilitasi siswa inklusi. Itu yang menjadi masalah dari kurikulum lama hingga sekarang. Apalagi di negeri ataupun swasta, kita masih banyak menerima peserta didik yang berkategori inklusif. Mohon mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ini bagus? Ya langsung jawab dulu. Oke. Kalau untuk ini Pak Oki terkait inklusi, betul ya kita itu memang ini. Mungkin saya juga ingin sedikit menegaskan Bapak Ibu bahwa Garuda 17 ini bukan dilakukan oleh guru PKN saja. Jadi ini adalah tanggung jawab wali kelas sebenarnya. Tanggung jawab wali kelas. Jadi saya itu tantangannya dulu di awal-awal membuat program Garuda itu tantangannya itu bukan dari siswa, dari guru. Nah, sih Pak Sarip nambah WP gawe, sedangkan gitu. Betul ya Bapak Ibu? Itu tantangan kita itu biasanya di guru sendiri kayak gitu. Ternyata setelah saya presentasikan di hadapan seluruh di guru dan di kepala sekolah, ternyata yang minta itu bukan saya lagi, tapi iya ini benar. Kenapa? Karena kita itu kalau pembinaan karakter wali kelas, Pak, ada kan Bapak Ibu ya pembinaan wali kelas, sok mati gaya, masalah itu ngebahas naon, gitu. Dan ini menjadi bahan 1 tahun wali kelas untuk membahas di kelasnya. Ngebahas naon atau di kelas teh masalah rambut ya, ayo gitu Bapak Ibu ya, masalah seragam aja kan biasanya kayak gitu. Nah di sini menjadi bahan 1 tahun wali kelas untuk di sini. Ternyata dengan adanya setelah saya presentasikan itu merasa terbantulah gitu si wali kelas itu dengan adanya program ini. Jadi akhirnya permasalahan bukan dilaksanakan di pelajaran PKN saja sudah saya lewati. Untuk pertanyaan Pak Oki terkait inklusi, nah di sini karena di sini mengembangkan student agency atau kepemimpinan murid, kalau teman-teman mungkin nanti ada di PMM juga. Program itu akan langgeng ketika dipilih langsung oleh siswanya, gitu. Dipilih sendiri oleh siswanya, didengarkan suaranya, maka akan muncul kepemilikan. Untuk siswa inklusi, ya kalau yang normal mah ada 6 misal, yang inklusi bisanya apa, kayak gitu. Difasilitasi kayak gitu di sini sama wali kelas itu. Kenapa? Karena yang inklusi dan non inklusi sulit gitu ya untuk disamaratakan terus kayak gitu. Sehingga kepemahaman terkait wali kelas dengan inklusi pun sangat diperlukan di sini gitu. Jadi kalau untuk saat ini kumaha tuh yang inklusi? Ya yang inklusi mah Pak mungkin kalau yang lain mah memilih 6 minimal, yang inklusi mah atau 3 aja kayak gitu. Jadi Pak, siapa yang menentukan 3-nya aja? Dia sendiri, kayak gitu. Dia sendiri. Contoh di 17 ada yang inklusi juga, dia bukan inklusi sih sebetulnya, dia difabel ini Pak, difabel tidak bisa banyak melakukan aktivitas fisik. Sehingga kegiatan yang dia lakukan itu bukan yang terkait aktivitas fisik yang ada di Garuda. Contoh, baca buku, buku apa yang sudah mereka baca,
Nanti kita coba untuk ini. Bahkan akhirnya yang inklusif pun punya kesempatan untuk berbagi keberhasilannya. Ini gitu. Jadi inklusif pun, kamu sudah berhasil tentang apa bulan ini? Oh Pak, saya berhasil membaca buku minimal 5 buku. Apa yang menjadi kamu berhasil? Dibagiin lagi. Nanti teh guru-guru yang anak-anak yang non inklusif teh, no inklusif dia bisa geningan 5, masa kita enggak? Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita bilang gini mungkin, inklusif dia bisa 5. Masa kalian yang normal-normal enggak? Anak seneng nggak kalau digituin kira-kira? Gak akan mau. Karena anak itu pasti inginnya ojo dibanding-bandingi gitu. Makanya dengan adanya kegiatan refleksi itu menjadi gitu Pak. Oke. Mungkin sementara. Tapi kalau untuk inklusi biar apa lagi? Nah, mungkin kita bisa diskusi lagi. Mungkin gitu. Ada dongan dari Pak. Sebetulnya ini memang ideal banget buat sekolah manapun. Saya pikir itu bagus. Hanya mungkin ada beberapa yang mesti realistis ya dilakukan. Kira-kira mungkin bisa kasih tip aja gitu ya untuk sekolah-sekolah kita yang belum punya buku seperti itu, apa dulu yang dilakukan gitu kan. Terutama mungkin beberapa karakter yang yang sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu gitu. Itu mungkin Pak dari Oke. Pak, saya belum ada buku Garuda, gimana nih biar bisa mulai gitu ya? Intinya maaf. Apa sih? Kalau menurut saya mungkin ini belum tentu sama gitu ya dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semua. Yang jelas Bapak Ibu, terkait karakter apa yang harus kita munculkan itu kondisi sekolahnya beda-beda. Ada yang karakter pertama beriman dan bertakwa karena berudah ke hararese sholat misalnya kayak gitu. Terus ada yang mandirinya gitu. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak terbiasa dengan kemandirian, harus di apa-apa kayak gitu. Nah itu yang penting untuk saya yang saya kasihkan tips gitu ya. Untuk pertama apa yang harus dilakukan? Satu, dengarkan keluh siswa dulu itu apa. Kamu nyaman gak sih dengan karakter seperti ini? Misalnya di kelas, oke, kita sekarang saya biasa kayak gini Bapak Ibu di awal tuh. Nah ayo kita diam dulu 1 menit, tuliskan apa yang menjadi perasaan kalian hari ini gitu. KSE kan itu ada emosional biasanya. Terus apa yang menjadikan kalian sedih sebagainya itu akan kelihatan karakter apa yang akan muncul dari siswa kita itu kayak gitu. Jadi silakan untuk cek aja bagaimanapun kondisinya. Yang jelas Bapak Ibu harus punya pijakan terlebih dahulu kenapa Garuda harus dilakukan, apa masalah karakternya. Jangan-jangan karakter sekolah Bapak Ibu udah bagus semua kayak gitu. Garuda malah sudah terlewati kayak gitu. Kenapa? Karena saya ini lahir ketika saya merasa dan kepala sekolah gitu. Ketika saya sholat sama kepala sekolah di masjid, tinggal sehari di baru datang sholatnya kieu cenah hadeureung gitu kan. Iya ya Pak, gimana tuh kita caranya? Ayo kita bikin program apa katanya yang bisa. Saya itu Bapak Ibu sama guru laki-laki yang lain, biasanya guru laki-laki ya yang suka memimpin sholatnya. Capek banget untuk menyiapkan anak-anak sholatnya. Itu Bapak Ibu. Jangan ngobrol, berdiri, luruskan. Wah, itu kan udah terbiasa aja kayak gitu, capek banget kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk menumbuhkan seperti itu? Ternyata saya simpan di sini di aksi Garuda nomor 1, melaksanakan sholat 5 waktu secara munfarid atau berjamaah. Harus 5 waktu. Kalau 5 waktu tidak berhasil, maka silang kegiatannya. Contohnya, zuhur aja diangkat sholat, harus silang. Padahal targetnya seminggu harus full semua kayak gitu. Dan anak itu dengan ngasih silang dan checklist itu untuk ditandatangani ke orang tua itu semangat kayak gitu. Bu, saya udah sholat tuh 5 waktu dan sebagainya. Dikolaborasikan dengan mata pelajaran PAI. Mata pelajaran PAI ketika ngabsen, suka ngabsennya kan sholat waktu kalau saya lihat guru-guru PAI itu. Asep, 5 waktu tuh nggak subuh Pak, ya kayak gitu. Kan biasanya kayak gitu guru-guru PAI itu. Dikolaborasikan dengan itu sehingga Bapak Ibu guru bisa mengajak mata pelajaran yang lain karena aksi ini belum tentu sama dengan kontekstual di siswa di sekolah Bapak Ibu. Mau nitipin tentang apa gitu. Mata pelajaran yang lain itu di sini silahkan masukkan. Contoh TIK bisa membuat aplikasi yang apa kayak gitu ya. Coba di sini buat disimpan di sini untuk masuk ke profil pelajar Pancasila terkait kreativitas dan berpikir kritis misalnya. Siswa bisa membuat apa? Dimasukkan ke sini. Guru IPA bisa membuat di sini. Saya ini udah dapat titipan dari beberapa mata pelajaran di sini. Ya gitu.
Jadi ini menjadi solusi bagi sekolah yang banyak teuing program. Benar ya Bapak Ibu? Program itu banyak. Ini ada. Ini bisa menyatukan berbagai program, terintegrasi semuanya. Kayak gitu. Jadi si program kesiswaan bisa masuk ke sini. Bulan Agustus misalnya kita ada tentang perayaan HUT RI. Kita akan menggali tentang apa nih perayaan HUT RI itu, masukkan lagi kegiatan bulan Agustus. Kayak gitu, dititipkan di sini. Nanti anak di akhir bulan Agustus nanti saya akan bertanya apa makna yang sudah dilakukan misalnya terkait kegiatan bulan Agustus itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita juga merayakan Agustus itu hanya seremonial semata kayak gitu. Terang teh balap kerupuk, balap iya, apa yang menjadikan ininya sejarah dan sebagainya. Nah, di kegiatan reflektif kita mendengarkan juga. Dan ini menjadi tes diagnostik bulanan akhirnya Bapak Ibu gitu. Oh, dengan baru daftar san arti masalah iya gitu. Itu menjadi tes diagnostik sendiri juga. Kayak gitu. Jadi buku ini tools aja kayak gitu. Kontennya sangat bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru semua di sekolah kayak gitu. Kalau saya ini berdasarkan riset riset ringan lah gitu. Saya pengennya ini, siswa saya pengennya taat aturan selama sebulan ini harus taat aturan. Karena apa Bapak Ibu? Karena walaupun di PMM di disiplin positif bahwa motivasi internal itu yang paling penting, tapi nyata-nyatanya peran guru juga harus penting, benar nggak Bapak Ibu? Gak mungkin motivasi internal terus, kelas 7 mah ada kedah diarahkan heula, kayak gitu. Tetap aja kita harus ada yang namanya arahan-arahannya tapi terkontrol. Setelah terkontrol, harapannya menjadi motivasi internal untuk terus dilakukan. Mungkin gitu Bapak untuk teknisnya dan untuk apa yang harus dilakukan dulu. Silahkan riset-riset awal kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang diperlukan untuk ditingkatkan. Salah satu toolsnya yang selain yang sudah saya sebutkan tadi, baca raport pendidikannya tentang apa, karakter yang kurangnya apa, kayak gitu. Silakanlah berkreasi di situ. Insya Allah kreasi. Saya yakin guru-guru PPKN sekarang pada kreatif lah gitu ya, akan lebih banyak untuk ini. Gitu mungkin Pak Agus.